Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa berprestasi. Allahu Akbar. Semangat untuk belajar hari ini ya. Semangat. Ayo anak ibu silakan pimpin doanya. Ana siamu, ini siamu. Mana buktinya? Ini buktinya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Udah siap belajar hari ini ya anak ibu? Sebelum kita belajar, ayo kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak ibu, hari ini ada yang nggak datang? Siapa nak? Oh banyak juga ya. Anak-anak ibu, jaga kesehatannya ya anak-anak ibu ya. Karena cuaca sekarang ya sebentar panas, sebentar hujan. Jaga kesehatannya nak. Nah sebelum kita belajar hari ini, pembelajaran kita kemarin apa? Ada yang ingat? Hak dan kewajiban. Nah hari ini kita akan membahas dengan musyawarah. Masih ada berhubungan dengan hak dan kewajiban. Apa kira-kira hubungannya? Dengan hak dan kewajiban di dalam musyawarah itu apa hubungannya? Apa nak sayang? Silakan. Hak untuk mengeluarkan suara, pendapat. Nah, itu salah satu yang berkaitan dengan musyawarah. Kemudian musyawarah itu berkaitan dengan sila keberapa sayang? Keempat. Apa tuh bunyinya? Nah, bagus. Berarti anak ibu tahu ya. Lanjut kita masuk ke pembahasan hari ini musyawarah. Tujuan pembelajarannya bisa dibaca oleh anak ibu. Melalui penjelasan guru, serta didik dapat melaksanakan praktik musyawarah untuk membuat kesepakatan dan aturan bersama serta menerapkannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini
Melalui penjelasan dari Ibu, diharapkan anak-anak Ibu dapat mempraktikkan musyawarah untuk membuat kesepakatan dan aturan bersama serta menerapkannya. Bisa diterapkan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Apa contoh kalau di sekolah? Musyawarah itu memilih ketua kelas. Oke. Nah, musyawarah itu apa sih? Musyawarah itu adalah proses diskusi atau pertemuan untuk membahas suatu permasalahan atau pengambilan keputusan secara bersama-sama. Musyawarah artinya berunding bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Jika terdapat perbedaan pendapat, boleh kita paksakan? Tidak ya. Jika terdapat perbedaan pendapat, dapat dibicarakan bersama sehingga mencapai keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Dengan musyawarah, kepentingan bersama dapat dicapai dan masalah dapat diselesaikan bersama. Nah, contoh di kelas, kita memilih ketua kelas. Apakah ketua kelas itu kita pilih berdasarkan kepentingan Pika sendiri? Tidak, harus kepentingan bersama kan? Nah, berarti kita perlu kata mufakat. Nah, sikap yang tidak boleh dalam musyawarah apa aja itu? Yang pertama, memotong pembicaraan orang lain. Yang pendapat orang lain. Bersikap tidak sopan selama melakukan musyawarah, kemudian memaksakan keinginan pada orang lain. Nah, dalam musyawarah itu kita tidak boleh harus kokoh dengan pendirian kita sendiri aja, nggak bisa ya. Kita harus bersama-sama mencapai kata mufakat. Apabila melakukan musyawarah dan pendapat kita ditolak, marah kita? Tidak. Apabila ditolak, kita harus berlapang dada dan menerima semua keputusan hasil musyawarah dan melaksanakan semua hasil musyawarah tersebut. Kemudian dalam musyawarah, ketika seseorang berpendapat, yang lainnya bagaimana? Mendengarkan. Jangan asik sendiri aja kan? Harus didengarkan supaya nanti setelah selesai musyawarah kita tahu apa hasilnya. Jangan nggak tahu, kita musyawarah tapi nggak tahu hasilnya. Itu nggak baik ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan sajikan video yang bisa kita tonton bersama ya. Perhatikan videonya, ini contoh musyawarah. Tak seperti biasanya, Bunita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik ngobrol dengan Christina. Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. Nah, itu suasana di kelas Ibu Pina ya. Bunita datang. Bunita. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengajukan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Ande mengajukan tangannya juga. Saya bukan mau. Nah, ada berapa orang tuh ketua kelasnya? Pilihannya 2 ya, Agus dan Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran Ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua
selesai, Rumita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Rumita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Rumita. Serentak murid-murid menjawab. Nah, dari video tadi, apa yang dilakukan mereka itu musyawarah ya. Musyawarah di mana? Di lingkungan sekolah. Musyawarah dalam rangka apa itu? Memilih ketua kelas. Dan yang memilih siapa? Semua anggota kelasnya kan, semua siswa yang ada di kelasnya. Yang terpilih siapa? Itu ada 2 kandidat tadi ya. Ada Bagus juga Andre. Nah, itu dipilih atas keputusan bersama. Nah, anak-anak ibu sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan tentang musyawarah? Kalau di lingkungan keluarga, di rumah, anak-anak ibu pernah bermusyawarah? Musyawarah tentang apa itu? Nah, mencari tempat liburan bisa. Kemudian apa lagi contohnya? Mencari tempat liburan bisa. Kemudian membagi tugas di rumah juga bisa. Oke anak-anak ibu, udah mengerti berarti ya. Untuk lebih mengerti lagi, ibu akan bagikan LKPD-nya. Kita bagi kelompoknya menjadi 7 ya. Kita bagi jadi 7, kita kerjakan. Ini berdasarkan materi kita hari ini, musyawarah. Oke. Satu ke belakang. Boleh menghadap temannya ya nak. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Yang pertama itu jodohkan nilai-nilai musyawarah di bawah ini dengan penerapannya. Silakan pasangkan anak ibu. Yang pertama, di kolom pertama ada nilai-nilai musyawarah, kemudian di kolom kedua ada penerapannya. Silakan diskusikan bersama teman kelompoknya. Kemudian yang kedua, tentukan kebenaran dari pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda checklist pada kolom yang benar atau yang salah. Berdasarkan materi yang udah kita apa tadi ya. Silakan bekerjakan secara berkelompok. Ini tunggu, mana temannya? Di sana udah dapat semua? Udah? Silakan kerjakan dan nanti ada satu peserta kelompok yang akan tampil ya. Silakan menghadap ke temannya dan diskusikan secara berkelompok. Kalau ada kesulitan bertanya ya nak. Kita mengerjakan LKPD-nya 20 menit aja ya. Buat nama kelompoknya. Kerjakan bersama-sama ya nak. Ada yang sulit nak? Enggak ya. Diskusikan ya. Ada yang sulit? Apa? Salah satu ciri. Ini cuma cek saja benar atau salah.
Salah satu ciri musyawarah adalah usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan memberatkan. Memberatkan nggak musyawarah tuh? Benar itu. Benar lah. Quorum itu artinya pesertanya. Salah. Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang liberalis. Oke, buat aja. Liberalis. Enggak lah, kita enggak liberal kita. Oke. Udah selesai semua, Nak? Udah? Ya, ini juga. Ini yang keduanya. Yang mana? Benar itu. Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang liberalis. Budaya Indonesia. Udah selesai semuanya? Udah? Udah. Kelompok mana yang mau tampil? Kelompok 1. Oke, silakan ke depan kelompok 1. Kelompok yang lain silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil proses kami yang akan dibacakan oleh Indah. Iya, boleh menghadap ke depan. Perhatikan temannya. Menyamakan nilai-nilai musyawarah ini dengan penerapannya. Nilai musyawarah itu penerapannya, walaupun setiap peserta yang berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. 2. Nilai musyawarah. Nilai kebebasan mengungkapkan pendapat. Penerapannya, seluruh peserta rapat diberikan hak yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya. Oke, lanjut. Nilai menghargai pendapat orang lain. Penerapannya, setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengungkapkan pendapat. Yang keempat. Nilai persamaan hak. Penerapannya, tidak mendapat paksaan dari orang lain untuk berpendapat. Pendapat yang diberikan pun harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh psikopat. 2. Tentukanlah kebenaran dari pernyataan di bawah dengan memberikan tanda checklist pada kolom benar atau salah. 1. Salah satu ciri-ciri musyawarah adalah usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan memberatkan. Jawabannya adalah salah. 2. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Jawabannya benar. 3. Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Jawabannya benar. 4. Mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jawabannya benar. Salah satu prinsip musyawarah adalah menghendaki pendapat pribadi menjadi keputusan. Jawabannya salah. 6. Musyawarah dilandasi dengan akal dan hati nurani Yang rendah. Jawabannya betul. Oke. Jika ada kelompok yang
Ada kelompok lain yang mau bertanya? Atau udah setuju dengan pendapat kelompok 1? Udah setuju? Udah oke semua? Nggak ada yang bertanya? Benar? Oke, silakan ditutup. Jika tidak ada yang bertanya, kami tutup. Kami akhiri dengan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, anak-anak ibu, berarti udah ngerti masalah musyawarah ya? Ada yang belum ngerti? Ada nggak? Udah ngerti masalah musyawarah? Udah anak ibu? Baiklah anak ibu, berarti hari ini kita udah belajar apa tadi? Musyawarah. Apa-apa saja yang tidak boleh dalam musyawarah? Memaksakan kehendak. Memotong pembicaraan orang lain, apa lagi? Memaksakan keinginan Benar. Kemudian musyawarah itu dilakukan untuk apa? untuk Untuk mencapai kata move. Nah, anak-anak ibu, sebelum ibu menutup pembelajaran, ibu mau membagikan evaluasi supaya ibu tahu ya, anak ibu udah ngerti atau belum. Kembali ke depan saya. Silakan diisi evaluasinya, ada 5 soal. Sendiri-sendiri, ini pribadi. Udah? Itu udah. Masih kurang? Silahkan dikerjakan evaluasinya. Udah selesai? Nih, yang udah selesai boleh dikumpulkan. Udah. Yang udah selesai boleh dikumpulkan sama ibu ya. Udah, sini. Ya. Kumpulkan ke depan ya. Yang udah selesai kumpulkan ke depan ya. Apa, Pika? 1 aja, yang 5 aja. 5 saja. Udah, silakan kumpulkan ke depan. Udah selesai. Ayo kita kumpulkan lagi. Udah selesai semua ya? Masih ada? Nah, anak ibu, setelah belajar musyawarah hari ini, bagaimana perasaan anak ibu? Tenang ya, udah mengerti semua? Nah, bagi yang belum mengerti, nanti buka lagi LKS-nya di rumah. Dan ibu harap musyawarah ini dapat diterapkan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dengan aturan-aturan yang udah ada ya nak ya. Jangan memaksakan kehendak, kemudian bisa mengeluarkan pendapat dimanapun anak-anak ibu berada ya. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak ibu. Oke. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini. Silahkan kembali dipimpin doanya anak ibu. Manusiaku, Ini siapku, mana buktinya? ini buktinya. Perkara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Terima kasih banyak anak-anak ibu. Kita akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.